Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر الآية أما بعد Al-Mukarramun, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar dan seluruh staf Dewan Kemakmuran Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, dan hadirin hadirat jamaah salat asar Masjid Istiqlal yang semoga terus diberi kesehatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus diberi keistiqomahan untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjalankan segala sunnah-sunnah Rasulullah serta menjauhi segala larangan Allah, serta semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankan saya Warso Winata dari Cirebon ingin menyampaikan amanat untuk mengkaji tafsir Imam Mutawalli Sya'rawi, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Ikhlas. Hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Falaq. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq ini adalah surat sebelum terakhir yang sudah kita ketahui. Setelahnya nanti ada surah An-Nas yang masyhur disebut dengan surah Al-Mu'awwidhataini karena diawali dengan Qul A'udzu. Dalam muqaddimah tafsir Imam Mutawalli Sya'rawi, beliau menyampaikan dalam kitabnya bahwasannya surat ini adalah ditujukan buat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam kitabnya fa ma'a suratil falaq allati ba'daha tawjihun min Allah li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibtidaan walil mu'minina min ba'dihi jami'an. Ini adalah surat yang ditujukan untuk Kanjeng Nabi dan untuk seluruh mukmin semuanya. Untuk apa? Yang pertama, lil iyad bihimahu min kulli mukhawwifin khafin wa zahirin. Surat ini adalah menjadi surat penjagaan atau arahan untuk mendekatkan diri kepada Allah dari ketakutan, baik yang khafin, yang tertutup atau yang tersembunyi, au zahirin, atau hal-hal keburukan yang nampak. Majhul wa ma'lum, dari keburukan atau kesulitan yang tidak diketahui, wa ma'lum, dan memang diketahui. Dan di dalam muqaddimahnya ditutup dengan kalimat, di dalam surah Al-Falaq ini Allah tahu bahwasannya kita semuanya mempunyai kelemahan, kata Allah. Fa ana a'lamu annakum dhaif, kata Allah. Wa anna lakum a'da, kata Allah. Bahwasanya Allah tahu kita ini mempunyai kelemahan. Allah tahu kita mempunyai musuh. Wa anna haulakum makhawif, dan Allah tahu di sekitarmu penuh dengan ketakutan, kata Allah. Oleh karena itu, ta'alau ilal hima, kata Allah. Allah mengucapkannya dengan mawaddah wa atf. Allah mengucapkannya dengan kasih sayang kepada kita dengan penyampaian ta'alau ilal hima. Mari ke sini
hai manusia, datanglah kepadaku untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Ta'alau ila ma'manikum, kata Allah. Kesini, hai manusia, datang kepadaku untuk ke tempat yang aman, alladzi tatma'innuna fihi, yang kau akan aman dan nyaman di dalamnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Muqaddimah surah Al-Falaq ini ingin menekankan kepada kita bahwasanya memang kita mempunyai ketakutan, mempunyai kekhawatiran. Kita semuanya sama mempunyai hal-hal yang kita takuti, kata Allah. Oleh karena itu kata Allah, ta'alau, kesinilah kata Allah, aku akan memberikan keamanan dan kenyamanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita mencoba mengkaji ayat per ayat dari surah Al-Falaq ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki falak. Falak di dalam tafsir ini mempunyai dua makna. Yang pertama adalah al-khalqu. Yang kedua adalah as-subhu. Artinya falak itu maknanya adalah subuh. Yang kedua maknanya adalah seluruh makhluk. Jadi makna dari kalimat qul a'udzu birabbil falaq adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memiliki subuh. Hadirin, kenapa Allah fokuskan kalimat subuh? Kenapa Allah fokuskan kalimatnya dengan kalimat falak? Karena setelah kalimat di dalam surah Al-Ikhlas menekankan kita tentang tauhid, yang kami jelaskan di saat itu di bulan Ramadan bahwasanya qul huwallahu ahad itu artinya ahadul wujudiyah dan ahadul fa'iliyah. Bahwasanya Allah secara wujud satu dan semua kejadian ini semuanya ditetapkan dan disampaikan semuanya oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Menekankan tentang akidah. Namun hadirin, ternyata kadang-kadang akidah kita itu naik turun. Kapan? Terbukti kadang-kadang ketika kita berada di alam yang terang, yang penuh dengan cahaya, kita tidak merasa ketakutan. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kita takut karena semuanya terang. Tapi kenapa ketika malam, ketika gelap, rasa takut mulai muncul. Rasa kekhawatiran mulai muncul. Makanya di awal Allah ingin menekankan, aku ini adalah Tuhanmu yang memiliki terang dan yang memiliki gelap. Aku ada ketika terang dan aku pun ada ketika gelap. Oleh karena itu Allah ingin tekankan, janganlah kau takut kepada selain aku, kata Allah. Karena dua-duanya di saat terang yang mungkin kamu lebih berani dan di saat gelap yang mungkin kamu lebih takut, itu aku ada di sana. Yang penting, nah ini dia. Yang penting a'udzu. Yang penting engkau berlindungnya kepadaku, kata Allah. A'udzu artinya engkau akan aman apabila kamu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki ayat yang selanjutnya, kami ingin menekankan tentang kalimat bi. Bi yang ada di dalam surat ini dan juga kalimat bi yang lain seperti yang sering kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Diterjemahkan oleh bahasa Indonesia dengan kalimat aku berlindung kepada Allah. Jadi bi di situ diartikan kepada. Namun saya ingin luruskan,
bahwasannya dan mungkin ini sudah diketahui seluruhnya bahwasannya itu artinya bukan kepada, artinya dengan. Apa bedanya kepada dengan? Kalau kita pakai payung, berlindung dari hujan, itu dengan payung. Artinya payung itu berada di dekat kita dan selalu bersama kita. Itulah kita berlindung dari hujan dengan payung. Jadi kalimat dengan itu artinya benda tersebut selalu bersama kita. Tapi kalau kalimatnya aku berlindung dari hujan kepada payung, itu bisa jadi payungnya itu jauh, bisa jadi dekat. Karena masih proses menuju atau kepada. Yang ingin kami tekankan bahwasannya atau kalimat berlindunglah kepada Allah itu bahasa Indonesia artinya kepada, tapi sebetulnya berlindunglah dengan kekuatan Allah. Berlindunglah dengan Allah. Berarti Allahnya selalu bersama kita. Allahnya selalu kita pegang. Allahnya selalu kita jadikan sebagai panutan, tuntunan, dan arahan. Bukan ketika kita takut baru kita cari payung. Begitulah secara makna arti dari Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kalimat qul a'udzu birabbil falaq artinya ditekankan di sini kamu tenang, jangan khawatir hai orang mukmin terhadap semua kesulitan, terhadap semua keburukan orang lain, terhadap semua hal yang membuat kamu khawatir. Yang penting kamu memegang terus segala tuntunan arahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kamu terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya setelah Allah menekankan betapa manusia ini mungkin banyak mempunyai ketakutan atau sedikit mempunyai ketakutan, tapi pasti semuanya sama, mempunyai ketakutan. Baik yang disebutkan tadi majhulun au ma'lum, terlihat atau tidak terlihat, zahir au batin, sesuatu yang betul-betul nampak atau tidak nampak. Makanya Allah kemudian mengklasifikasi ketakutan manusia itu ada 4 dimensi. Nah ini dia. Allah di dalam surat Al-Falaq dari ayat kedua sampai ayat kelima menyampaikan sejarah manusia dari dulu bahkan sampai sekarang turun menurun. Ada 4 dimensi ketakutan, ada 4 keburukan, ada 4 kejahatan. Yang ini turun temurun dari zaman wahyu ini diturunkan 15 abad yang lalu dan sebelumnya dan sampai sekarang kita di zaman ini. Ada 4 hal yang kata Allah membuat manusia takut. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarrun itu artinya keburukan. Dan sesuatu yang luar biasa di surah Al-Falaq ini 4-4-nya jejer. Min syarri, min syarri, min syarri. Ada 4 syarrun. Artinya 4 ini sesuatu yang betul-betul difokuskan oleh Allah, yang memang kita harus hati-hati. Yang pertama apa? Kekhawatiran kita, ketakutan kita dari keburukan makhluk Allah. Hadirin, makhluk Allah itu ada baiknya, ada buruknya. Betul tidak? Contoh air. Air itu baik atau buruk? Baik bisa kita minum, tapi bisa jadi buruk kalau sudah jadi banjir. Api baik ketika digunakan untuk masak, tapi buruk akhirnya ketika dia membakar, kebakaran. Termasuk binatang, baik ketika dia bisa membantu kita, bahkan jadinya buruk kalau dia sudah mengganggu kita.
pun manusia sama. Manusia itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Oleh karena itu kalau misalnya kita dalam kehidupan kita di masa kecil diganggu oleh orang, di masa remaja diejek oleh orang, di masa dewasa dizolimi oleh orang, memang Allah menciptakan makhluk itu tidak baik semua, ada yang buruknya. Makanya Allah sampaikan di dalam surah Al-Falaq ini, min syarri ma khalaq, berlindunglah kepadaku dari keburukan makhluk yang aku ciptakan, kata Allah. Oleh karena itu hadirin, yang ditekankan di sini yang pertama, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah terhadap makhluk lain. Kadang-kadang kita khawatir atasan kita, atasan khawatir bawahannya. Kadang-kadang kawan khawatir dengan kawannya, suami khawatir dengan istrinya, istri khawatir dengan suaminya, pun anaknya, semuanya dikhawatirkan. Akhirnya makanya penyakit ini sering kita sebut dengan depresi. Depresi itu karena apa? Karena kekhawatiran yang berlebih. Kita takut nanti anak kita jadi apa, kita takut suami kita selingkuh misalnya, kita takut istri kita ini dan sebagainya, kita takut ini dan sebagainya. Itu yang membuat hati kita tidak tenang, tidak khusyuk, takut dan takut. Makanya kata Allah, tenang. La haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu itu tidak akan terjadi kalau itu tidak diizinkan Allah. Oleh karena itu bersiap-siaplah dengan segala resiko terburuk dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan selalu tawakal kepada Allah. Selalu mendekatkan diri dan minta perlindungan dari Allah. Entah ternyata hasilnya tetap buruk, ternyata hasilnya orang itu masih menyakiti kita, ternyata hasilnya orang yang kita harapkan baik ternyata masih buruk kepada kita. Memang itulah sunnatullah, itulah penciptaan Allah, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ingat, tujuan akhir hidup kita adalah ketika kita kembali kepada Allah nanti. Ada orang baik sekitar kita, itu juga ujian. Apalagi orang yang buruk-buruk di sekitar kita, itu adalah ujian. Kita sabar terhadap mereka, kita ikut baik apabila sekitar kita baik atau tidak. Itu akan menjadi penentu kita masuk surga atau tidak masuk surga. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita bertemu dengan orang-orang yang kadang-kadang menjengkelkan saja, orang-orang yang kadang-kadang mengganggu saja, orang-orang yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman saja, itu ujian dari Allah. Kita sabar atau kita kuat atau tidak. Insya Allah pada saatnya kalau kita berlindung kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka semuanya akan selesai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Keburukan yang kedua dari dimensi waktu. Kalau tadi dari dimensi pelakunya, makhluk, entah manusia, entah hewan dan seterusnya. Yang kedua, berlindung dari dimensi waktu. Apa? Wa min syarri ghasiqin. Apa ghasiq? Ghasiq itu artinya malam. Idza waqab, apabila dia sudah datang. Maksudnya apa? Malam memang dari dulu sampai sekarang waktunya kriminal meningkat. Waktunya kejahatan meningkat. Waktunya keburukan bertambah karena malam. Suasananya gelap, seakan-akan
Suasana ini dijadikan sebagai waktu yang tepat bagi penjahat-penjahat untuk mengganggu kita. Bukan hanya manusia, hewan juga sama. Ketika malam mulai keluar dari sarangnya untuk mengganggu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ayat ini pun ingin menekankan kepada kita. Jangan takut. Jangan khawatir. Janganlah kau terus gelisah karena keadaan malam itu. Mungkin kita yang punya toko jauh dari rumah, kita kunci, kita gembok dan sebagainya. Hatinya masih khawatir. Kalau siang saya sih nggak takut, tapi kalau malam tuh saya takut. Itulah Allah ingin menekankan, kamu siang tidak takut, malam pun tenang, jangan takut. Karena aku ada ketika siang dan malam. Ketika kamu betul-betul berlindung kepadaku, aku lindungi kamu. Aku lindungi harta kamu. Aku lindungi keluarga kamu. Yang penting, birobbin nasnya betul-betul berlindung kepada Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, janganlah kita lebih khawatir dalam keheningan malam ini. Malahan kalau orang mukmin, malam itu dijadikan sebagai waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah, merenung, sujud kepada Allah, tahajud, sholat hajat, dan segala-segala amal, wiridan ataupun zikir, sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kejahatan keburukan yang ketiga adalah dari dimensi metafisik atau sihir. Kalau yang pertama dari makhluk yang jelas ada bentuknya, baik manusia maupun hewan. Yang kedua dari dimensi waktu, malam hari lebih menakutkan. Nah, yang ketiga ini apa? Sihir. Disebutkan di situ min syarrin naffatsat. Naffatsat itu artinya perempuan yang menghembuskan ke fil 'uqad, di dalam ikatan. Jadi tali yang diikat kalau zaman dulu untuk sihir itu ditiup. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kembali Allah ingin menekankan kepada kita. Banyak dari kita tidak takut kepada orang. Tidak takut kepada preman mungkin. Tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada hewan, tidak takut siang malam, semuanya berani. Tapi ketika sudah berhubungan dengan sihir, santet, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan setan, iblis, dia takut. Hadirin, Allah ingin menekankan kepada kita bahwasannya ini semua makhluknya Allah. Apapun itu harus punya prinsip la haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu kalau belum diizinkan Allah tidak akan terjadi. Berarti kalau terjadi musibah yang mungkin itu disebabkan oleh sihir dari siapapun itu, yakini itu cara Allah untuk membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih ibadah yang lebih kepada Allah, dan kita agar terus introspeksi diri. Jangan-jangan kejadian ini memang disebabkan oleh diri kita awalnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ayo kita sama-sama kembali ditekankan di ayat yang selanjutnya nih, yang keempat ini, bahwasanya jangan takut, jangan khawatir. Kadang-kadang ini penyakit kita. Tidak memakai logika lagi. Kadang-kadang sudah pakai dukun, toko pengen lancar pakai dukun. Ada orang kelihatannya sukses, bayangannya wah itu mah pakai jampi-jampi dan sebagainya. Dan hal-hal yang selalu berhubungan dengan metafisik ini kadang-kadang membuat kita tergoda untuk ikut kepadanya. Oleh karena itu na'udzubillah summa na'udzubillah, karena yang ketiga sihir ini adalah keburukan terbesar yang memang Allah sampaikan dalam surah Al-Falaq ini. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dimensi yang keempat adalah dimensi batiniah manusia.
Yang Allah sampaikan bahwasannya keburukan manusia itu ketika secara zahir dia melakukan hal-hal yang zahir, tapi ada penyakit keburukan yang memang itu membuat dia bisa menjadi manusia paling buruk, yaitu suasana hati yang disebut dengan hasud. Makanya disebut wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindunglah kepadaku dari keburukan orang-orang yang hasud. Hasud itu apa? Dengki. Di dalam bahasa Arab, dengki atau hasad itu artinya karahatun ni'mah lil mun'im. Tidak senang ada nikmat, ada kebaikan, ada kesuksesan kepada orang lain. Itu namanya hasud. Jadi ketika kita merasakan tidak senang kalau ada orang yang lebih sukses, tidak senang kepada orang yang lebih hebat dari kita, itu terindikasi penyakit hasad. Tapi ini hasad masih level 1. Ada yang lebih tingginya namanya hasud. Apa itu hasud? Tidak hanya karohatun ni'mah, tidak hanya benci terhadap nikmat yang didapatkan orang, tapi apa? Hubbu izalatin ni'mah. Benci terhadap nikmat dan ingin agar nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Nah ini dia. Ini udah hasud kelas kakap. Sudah total. Dengkinya sudah total. Kalau cuman tidak senang orang lain sukses, itu masih level 1. Tapi kalau sudah tidak senang dan semoga nikmat itu hilang, semoga apa yang dia miliki hancur, semoga kesuksesannya hancur, itu berarti sudah hasud. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, yang keempat ini penyakit makhluknya Allah. Tidak hanya manusia, bahkan binatang pun ada. Oleh karena itu hadirin, kita pun tenang. Kata Allah Ta'ala huna ila ma'manikum. Tenang. Memang manusia itu punya sifat itu. Mungkin tidak semua orang pengen kita gagal. Tidak banyak yang pengen kita gagal mungkin. Tapi mayoritas orang mungkin banyak yang tidak mau kita lebih hebat dari mereka. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita berhadapan dengan permasalahan-permasalahan orang yang dengki, permasalahan orang yang hasad, permasalahan orang-orang yang membuat kita ternyata disudutkan oleh fitnah-fitnah mereka yang iri kepada mereka, memang itu sudah Allah ceritakan. Ada orang-orang yang selalu punya pikiran seperti itu. Tidak senang saja terhadap kehebatan orang lain. Tidak senang terhadap kesuksesan anak orang lain. Kenapa bukan anak saya yang kayak gitu? Kenapa bukan keluarga saya yang kayak gitu? Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, di nomor 1 kalimat ini, tenang. Mereka-mereka itu yang dengki kepada kita, itu memang kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Kita sukses, kita hebat dengan sendiri kita, tahu-tahu ada orang yang gak suka kepada kita. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu nggak suka aja kepada kita. Itulah yang disebut dengan hasad. Jadi penyakit ini memang ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, salah apa saya kepadanya? Kok sampai sebegitunya dia melakukan itu kepadaku? Tenang, itulah yang disebut dengan hasad. Yang penting, apa kata Allah? Berlindunglah kepadaku, maka kau akan selamat dari 4 hal ini. Yang pertama, dari kejahatan semua makhluk, tenang, kau akan aman. Dari ketika malam hari, tenang, kau akan aman. Dari santet, dari sihir, tenang, kau pasti aman. Dari kejahatan hasadnya orang, tenang, engkau aman. Yang penting kau berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Imam Mutawalli Sya'rawi pun ingin menekankan kepada kita, semua yang disampaikan 4 hal ini bukan ingin menilai orang lain saja, tapi ingin juga mengingatkan kita
Empat hal ini memang akan menjadi pembawa kemurkaan Allah buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk jahat di bidang ini. Yang pertama, diri kita ini harus betul-betul menjadikan selalu baik. Hilangkan dari keburukan-keburukan jiwa kita, keburukan mata kita, keburukan mulut kita, keburukan telinga kita. Kita harus menjauh dari itu. Yang kedua, dari malam hari. Kita harus hati-hati ketika malam hari. Ini bukan hanya untuk orang lain, tapi khusus buat kita juga harus lebih hati-hati. Karena malam hari ini masanya kita sedang sendiri. Masanya kita tidak dilihat orang, disitulah terjadi berbagai kejahatan. Disitulah terjadi perzinahan, disitulah terjadi berbagai hal yang buruk. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ketika malam kau segera tundukkan matamu, tundukkan hatimu kepada Allah. Karena di situ memang banyak terjadi kejahatan yang termasuk kamu juga nanti menjadi salah satu pelakunya. Yang ketiga tentang sihir dan santet. Ini pun menjadi salah satu tekanan buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terbawa ke sana. Ingat, orang yang datang ke dukun saja itu sudah masuk neraka. Orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah itu sudah syirik. Makanya kita selalu diperintah oleh Allah untuk membaca Al-Fatihah 5. Dalam 5 waktu sholat ini selama 17 kali. Itu apa kalimat utamanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah aku berlindung, kepada Allah lah aku bersujud, aku beribadah, dan kepada Allah lah aku meminta pertolongan. Makanya jangan sampai kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Jangan sampai kita meminta pertolongan ke kuburan, ke pohon, ke jimat dan sebagainya. Karena itu termasuk dari syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, berhati-hatilah dari penyakit yang namanya dengki, penyakit hasad, penyakit iri, tidak senang ada orang sukses, atau senang melihat orang enggak sukses, senang melihat orang sengsara. Itu penyakit dari dulu sampai sekarang. Makanya ketika kita tahu ada indikasi-indikasi itu, ingatlah apa kata Kanjeng Nabi, iyyakum wal hasad. Hati-hatilah dengan hasad, hati-hatilah dengan dengki. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Sesungguhnya hasad dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikanmu seperti api yang memakan kayu bakar. Api yang membakar kayu bakar. Jadi jangan disangka dengki ini tidak mempunyai resiko. Kan saya belum melakukannya, saya baru benci saja. Tetap itu akan mendapatkan sanksi dari Allah, yaitu kebaikan-kebaikannya akan dihancurkan semuanya. Kebaikan-kebaikannya akan hangus semuanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Itulah 30 menit yang bisa kami sampaikan dalam Habamish di Masjid Istiqlal ini. Sebagai penutup, seperti yang disampaikan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi juga, marilah kita sama-sama berdoa. Nas'alullah, marilah kita semuanya berdoa. An yuqina syururu anfusana, kita selamat dari keburukan-keburukan kita dan keburukan segala makhluk-makhluk Allah, dan memberikan kesehatan kepada kita, dan memberikan segala istiqomah dalam kehidupan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya terus dibersihkan hatinya dari dengki, terus dibersihkan hatinya dari hasad, sehingga kita bisa melihat kesuksesan orang lain dengan baik. Dia yang Allah inginkan dari kita adalah kita selalu betul-betul menjadikan diri kita dekat dengan Allah, sehingga apabila kita dekat dengan Allah, insya Allah kita semuanya selamat dari segala hal keburukan ini, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.